Kembali lagi di Gemecer Show, keren, menarik, ceria. Ceria. Kembali ya di acara Gemecer Show. Yeah. Dengan tamu yang tidak lagi asing lagi untuk kita semua, ada Bu Ainun Jaria di sini. Senang sekali ya, saat ini saya bisa mengisi program acara Gemecer Show SMK Krian 2 tercinta ya. Mengerikan, Bu Ainun ini memang ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi di Gemecer Show. Memang setelah sekian lama kita tidak upload tentang konten ini ya Bu Ainun ya. Iya. Akhirnya kita ada kesempatan lagi nih. Iya, Kebetulan, berjumpa kembali ya, betul. kita sambung acaranya. Oke. Dengan bintang tamu yang pastinya Waduh, meriah. sudah ternama dan tidak asing. Sudah pernah tayang di JTV, Sinau Nang Waduh, Oma loh iya, ini. iya. Ini mahal loh ini, ngundang Bu Ainun ini. Ini bayarannya Waduh, meningkat mahal ini jadinya. meningkat luar biasa ini. Iya. Di pagi hari ini di masih musim UKK ya ini ya, UKK Ini dan musimnya anak-anak praktek semuanya dari kelas 3 sayang kelas 3. ya. Jadi di kelas 3 sekarang ada yang namanya ujian kompetensi kejuruan. Ini memang sudah tiap tahun ada. Iya. Dan yang baru sebagai pengganti ujian nasional ada ujian pengembangan diri. Pengembangan diri ya. Jadi 7 mata pelajaran yang diujikan ya. Ini ditambah dengan uji kompetensi kejuruan. Jadi ada 8 persiapan anak-anak kelas 3 ya dalam melaksanakan ya, ini kejuruannya diujikan juga. Praktek 7 mata pelajarannya juga. Jadi anak-anak harus siap ya kelas 3 ini. Nah, untuk UPD atau ujian pengembangan diri, kalian itu bisa cari infonya atau dapatkan infonya ketika kemarin ini Pak Heri pagi-pagi. Betul, yes. ya. Pak Heri sudah cerita di sana. Kenapa sih apa sih UPD dan kenapa sih harus ada UPD seperti itu. Kali ini kita kedatangan tamu Bu Ainun tentunya dari kewirausahaan ya. Iya, betul sekali. Jadi kali ini tentang kewirausahaan akan saya sampaikan tentang hal-hal yang terpenting ya dalam pembelajaran kewirausahaan, yaitu tentang kesiapan ya. Apa hal-hal yang penting di dalam kegiatan kewirausahaan itu? Kenapa sih kok penting sekali ya ini yang harus kita sampaikan nanti dalam acara Gemecer Show kali ini ya gitu ya Nathan. Ya, yes, betul. Jadi kalau dari Bu Ainun kita akan bahas kenapa sih kok kewirausahaan ini sampai dimasukkan ke UPD? Apa pentingnya buat anak-anak? Kenapa kok sangat penting kewirausahaan ya? Kalau saya nilai kewirausahaan itu tidak lepas dari semua aktivitas kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mendapatkan rezeki, kita bisa mendapatkan hasil dari kita menjadi seorang wirausaha. Betul. Jadi dari tingkat dasar ini peserta didik harus tahu bagaimana cara untuk menjadi seorang wirausaha, bagaimana cara membuat produknya, memasarkannya, terus tahu tentang rangkaian di dalam kegiatan keuangannya yang di sini bisa membantu life skill anak-anak dari tingkat ya sekolah ini tujuannya ya. Jadi diberikan di tingkat sekolah ini tujuannya diharapkan anak-anak nanti kalau tamat dari sekolah punya kemampuan ya untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses dan handal yang di sini berguna untuk dirinya sendiri, di samping itu juga bermanfaat untuk orang lain dengan cara menciptakan lapangan kerja sendiri. Keren. Ya, seperti itu tentang pentingnya kewirausahaan. Apalagi kalau di SMK Krian 2 untuk penyelenggaraan tentang UKK dan UPD ini mengusung tagline vokasi banget dan merdeka belajar. Iya, itu ya jurusannya nanti ke sana. Lah di tingkat kelas 3 ini tentang pembahasan praktek kegiatan saya, itu juga saya sudah menyusun tentang kegiatan apa saja yang akan dipraktekkan anak-anak ya. Jadi nanti menjurusnya anak-anak kalau tamat dari sekolah punya bekal ya, tidak hanya kemampuan di bidang kejuruan saja, tapi di bidang wirausaha, pembuatan suatu produk juga diberikan ilmunya dari tingkat dasar ya ini. Oke, ini semakin menarik ya pembicaraannya. Dari awal aja sudah ketahuan bahwa lulusan-lulusan dari SMK Krian 2 terutama ya Bu Ainun ya, ini pasti bisa dipastikan sudah memiliki bekal apalagi untuk ketika dia menghadapi dunia kerja, lalu misal pun tidak bekerja kan bisa kuliah juga ya. Bisa, dan tentunya dengan mata pelajaran KWU bisa berwirausaha. Iya. Jadi sekolah itu tidak menghalangi kita untuk berwirausaha. Betul, apalagi dengan merdeka belajar ya. Sambil berwirausaha banyak contohnya. Itu contoh yang jempol ya. Jadi anak-anak
menggali potensi dirinya, kemampuan apa sih yang ada pada diri saya, sehingga bisa mengembangkan kemampuannya dengan cara tahu apa kemampuan saya, produk apa yang akan saya buat nanti, seperti itu. Sekolah tidak menghalangi kita untuk berwirausaha. Makanya sekolah kita ini dinamakan Sekolah Pencetak Wirausaha, sayang ya. Itu tuh. Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Krian 2. Jadi dari tingkat dasar anak-anak sudah bisa mengembangkan dari kelas 1 ya. bahkan ya. Bahkan ada kegiatan anak-anak membuat kafe sendiri. Betul. Ya. Jadi sekolah kita tetap memberikan bimbingan kepada siswa-siswinya untuk berkarir dan mempunyai bekal menjadi seorang wirausaha. Nah, ya. ini nih yang disebut Merdeka Belajar ya. Ya. Jadi belajar nggak melulu di kelas, nggak melulu di lab, di bengkel. Bisa ya, kita belajar dari siapa saja. Betul. Itu bisa. Pokoknya ilmunya bisa bermanfaat dan positif Nah, ya. Ilmu positif yang tentunya. positif, sayang seperti itu ya. Itu tadi tentang penggambaran Bu Inun tentang kegiatan kewirausahaan yang ada di SMK Krian 2 serta pengaplikasiannya. Nah, untuk yang kelas 3 bisa diceritakan ini Bu Ainun, prosesnya dari awal itu seperti apa? Apa sih yang mereka lakukan? Ya. Ini seru sekali kalau saya bicara praktek ini ya. Bisa sampai besok ini kita syuting ini. Gimana tuh? Sekali. Ini gini ya, Mas Nathan ya. Tentang ketentuan-ketentuan di praktek kelas 3 tentang mapel prakarya dan kewirausahaan, jauh-jauh hari saya sudah mengkonsep ya. Wow. Bahkan saya sudah merencanakan praktek apa sih yang nanti saya sampaikan ke siswa-siswi kelas 3 ini ya. Adapun di sini ketentuan-ketentuan dalam praktek kewirausahaan di kelas 3 yaitu anak-anak saya suruh membuat produk, sayang. Wow, produk, jadi ya. produk yang bukan produk bohongan ya ini ya. Tapi produk sungguhan. Sungguhan ini. Ya. Apa saja sih ketentuannya dalam praktek kewirausahaan di kelas 3? Terlebih dahulu kita memotivasi anak-anak ya, kita kunjungi per kelasnya ya. Untuk memantapkan bagaimana sih cara berwirausaha dalam bentuk praktek prakarya ini. Saya memotivasi anak-anak begini, anak-anak caranya. Pertama-tama sayang ya, ini anak-anak harus membentuk kelompok. Oke, jadi ini tidak dikerjakan secara individu namun berkelompok ya Bu Ainun. Berkelompok ya. Ini saya buat secara berkelompok. Tujuannya untuk memudahkan mereka dalam bekerja sama. Jadi saya bentuk suatu tim ya. Tim ini ada beberapa anak yang harus jadi ketuanya ya. Jadi rata-rata 4 tim ini bekerja sama dalam bentuk kelompok ya untuk melakukan aktivitas praktek kewirausahaan ini di rumah dari 4 kelompok itu ya. Jadi ditentukan di rumahnya siapa nanti prakteknya. Ada koordinasi ya di dalamnya harus ya. ada koordinasi kerjasama. Tujuan saya kan itu anak-anak tidak memilih kelompoknya sendiri, saya tidak mau. Oh, enggak pilih sendiri tuh. Tidak dipilih sendiri. Itu. Saya yang harus memilihkan. Tujuannya nanti kalau anak milih sendiri, waduh milih seenaknya sendiri. Aku sama ini, aku sama ini. Kasihan nanti temannya yang lain. Makanya saya kolaborasikan sedemikian rupa biar anak-anak tahu kerjasama dengan siapa saja, menerima kelompoknya dengan baik. Nah, dari sini nanti ada skill lagi yang diasah ya Bu Ainun ya. Ada. Gimana caranya berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Betul sekali ya. Wow, jadi keren. di sini setelah saya buat kelompok, anak-anak ini harus memilih produknya. Produk tidak ditentukan anak-anak, tapi saya yang menentukan. Lagi-lagi Bu Ainun yang menentukan. Saya lagi yang jadi dominan di situ ya ternyata. Wah, itu Bu Ainun sendiri tuh sudah memilihkan kelompok. Saya sudah memilihkan beberapa macam produk ya. Di situ ada 20 produk Wow. tentang makanan. Wow. Oh, ini bervariasi ya. Tujuannya anak-anak biar tahu ya mana ya produk yang harus saya lakukan nanti, pembuatan yang mana. Dengan cara, waduh. Wah, ini keren ini. Ada seperti arisan ya sayang ya. Kopioan 20 ini Dikopio. jatuh ke bagian apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi serunya di situ. Anak-anak ini harap-harap cemas. Wih, aku nanti jadi yang susah atau yang gimana? Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya mereka harus mampu dan bisa. Tidak hanya monoton satu produk saja yang dipilih sendiri, tapi harus bervariasi. Ya. Ada kurang lebih 20 produk yang sudah disediakan Bu Ainun. Iya, sudah saya siapkan itu. Ya, jadi diantaranya macam-macam makanan yang sudah tenar di wilayah daerah kita, makanan khas daerah kita. Contohnya, ya ini boleh saya sebutkan ya. Sebutkan, Wah, resoles ada, Wow, ya. wow.
onde-onde bowling ini sukanya orang-orang Indonesia ini yang ada wijennya itu ya. Jadi anak-anak lucu kalau tiap malam bikin onde-onde ditempeli satu-satu katanya salah ya. Kan bisa langsung ini ya. Harus dengan tempe itu ya. Si telaten. Katanya mereka, Bu saya nggak tidur semalam. Kenapa? Saya nempeli wijennya satu-satu Pak. Saya tertawa saat itu ya. Ya tidak sayang, dengan tampa itu yang diinteri kalau orang Jawa. Jadi wijennya bisa nempel sendiri, tidak ditempeli satu-satu, kapan selesainya ya. Tahun depan tuh baru jualan tuh. Ini contoh dalam pembuatan produk, ada onde-onde, ada lempernya ya, lalu ada salad kesukaan orang-orang. Salad itu paling laris ya, saya suka-suka Tadi itu waktu di kelas TSM 2 ya, salad baru dikeluarkan langsung laris, habis semuanya. Habis ya, saya saja nggak kebagian, tadi minta satu. Bahkan banyak yang inden-inden itu, seperti sepeda motor saja ya. Sepeda motor itu. Padahal tadi aslinya kita mau bawa produk ke sini, mau kita tunjukkan ya. Kita sendiri sudah diserbu pelanggan ya. Karena apa sih kok mereka menyerbu? Melihat kemasannya sangat menarik. Betul. Ya, dari kemasan sudah terlihat kemecer, rasanya manis ya. Enak sekali itu rasanya. Delicioso. Ya. Delisius. Saya dari pandangan saja sudah kemecer. Enak piroan iku rek, saya tanya gitu. Ternyata hanya murah loh sayang harganya. Berapa itu? 10.000 saja sudah ludes terjual ya. Langsung. Jadi nanti kalau ada pesanan kamu harus siap loh sayang ya, kamu bisa pesan pada teman. Padahal itu cowok-cowok tadi itu ya. Padahal itu cowok-cowok tok itu ya semua. Wow. Tapi mereka kreatif semuanya loh ya. Kreatif semua. Harus kerja, harus berkelompok, harus satu misi dengan kelompokmu. Nah, ya, jadi dari awal setelah ditentukan kelompoknya, lalu mereka merencanakan perencanaan yang ada, kemudian mereka sudah kan dapat ini. Bahan. Lalu langkah selanjutnya apa Bu dalam persiapannya mereka? Langkah selanjutnya masih panjang ini jalannya. Panjang ini ya. Seperti jalan tol saja. Ya. Ini masih banyak cara yang harus dilakukan mereka, prosedurnya ya. Itu tadi prosedur yang pertama, memilih produk dengan cara kopioan seperti arisan ya. Waduh, jatuh kena brownies, jatuh kena onde-onde, jatuh kena apa itu tahu isi. Itu tergantung dari kopioan yang hadir dan jatuh tadi ya. Wah ini ruamis anak-anak Surak itu saat ketemu brownies, ketemu bunda ini semua harus diterima ya sayang. Dengan lapang dada dan legowo ya Bu ya. Legowo sudah, itu kopioan kan adil ya. Betul. Langkah selanjutnya setelah kamu sudah menentukan produknya, yaitu sekarang kamu harus membuat proposal usahanya ya. Jadi proposal usaha itu merupakan langkah awal seharusnya yang harus dilakukan, karena dari proposal usaha itu menyangkut tentang semua biaya kegiatan usaha ya. Menyangkut tentang latar belakangnya bagaimana ya, menyangkut tentang harga. Ini juga berhubungan dengan kegiatan hal-hal yang berhubungan dengan semua laporan keuangan dalam kegiatan usaha. Lah proposal ini isinya harus sesuai dengan produk yang dibuat ya. Betul. Berapa biaya yang habis ya. Lah nanti dikalkulasikan berapa harga yang harus kamu patok untuk menjual produkmu. Nah, itu ada yang namanya BEP ya, break even point. Break even point atau yang dinamakan dengan titik pulang pokok sayang ya. Balik modal lah. Jenenge balik modal kalau kita gampangnya seperti itu ya. Itu anak-anak berarti sampai mengkalkulasikan seperti itu ya Bu harus ya? punya kemampuan dalam hal keuangannya ya, tidak hanya ngawur saja. Tapi mereka saya cek satu-satu ya. Oh ternyata habisnya sekian belanjanya. Berarti barang atau produk yang kamu jual harus mendapat untung. Bagaimana caranya untuk mengolah ya. Misalnya harganya 2.000, paling tidak kamu dapat untung 500 atau 1.000 ya. Dari semua biaya produksi itu jangan sampai dalam berusaha kita malah merugi. Jangan ya. Jadi harus ada keuntungan yang masuk ya. Betul. Nah, setelah proposal dibuat lengkap ya, dalam proposal paling akhir setelah penutup, saya meminta anak-anak untuk mengagendakan atau mendokumentasikan kegiatan saat-saat anak praktek saat itu. Oh, ketika buat adonan gitu ya, belanja ke pasar, ketika mecah telurnya, ketika goreng, ngaduknya, ini harus didokumentasikan. Betul. Ya, tujuannya apa? Agar anak-anak itu mencermati kegiatan cara pembuatannya secara nyata dan tidak membeli. Nah, kan biasanya bisa tuh, aku dapat
pastel kan, misal pastel itu aku tak beli di pasar gitu. Saya menghindari itu. Saya tidak mau. Jadi benar-benar produk yang disajikan pada event bazar kali ini murni semuanya buatan anak-anak. Jadi paling belakang ada fotonya. Oh ya, saat mereka berkelompok. Bahkan ada yang fotonya banyak tepungnya itu, wajahnya dia ceria sekali. Lucu-lucu ya anak-anak itu ya. Saya lihat stres mungkin itu sudah ya. Saya lihat kamu bikin sendiri ya sayang ya. Bangun jam berapa? Jam 4 Bu sudah membuat adonannya. Terus ini kok masih panas? Iya Bu, baru ngentas katanya gitu. Ternyata sak kompornya dibawa di belakang. Pokoknya kan saya nggak mau, pokoknya makanannya harus fresh, nggak mau kalau yang kemarin pagi kamu harus sudah kerja. Jangan dibikin tahun 2002 baru dibuat sekarang. Jangan lama dong. Lamaan itu ya. Basi produknya ya. Jadi itu. tadi dikemas itu masih anget-anget semuanya ya. Pokoknya menarik sekali, ruami acaranya ya. Nah, jangan ditunjukin dulu tuh acaranya ngapain tuh. Kita setelah tadi mereka bikin proposal, lalu setelah di foto-foto nih ya buat laporan, setelah itu ngapain mereka? Nah, setelah mereka datang ke sekolah, waktu itu saya standby-nya jam 7 ya. Lah jam 7 itu anak-anak harus sudah datang untuk persiapan ya. Buka stand-nya ini ya. Buka stand sudah saya siapkan. Bahkan semua kondisi stand, waduh heboh banget ya untuk kewirausahaan prakteknya ya. Waduh ada teropnya. Wow. Teropnya itu wapi ya, saya kalau melihat itu seperti mau sunat anak-anak itu. Seperti ini kan dibuat bilik-bilik kan ya. Tentunya tetap menjaga jarak ya. Seperti mau ada acara kondangan, acara pentas apa gitu ya. Akhirnya di situ sudah saya bagi per kelompok sayang ya. Kelompok 1, kelompok 2 mejanya, bahkan taplaknya itu anyar baru ya. Kisah dari taplak ini tidak bisa dilewatkan ini. Jadi dengan adanya taplak itu menarik sekali dalam bentuk tatanan penjualan anak-anak. Ini juga berpengaruh Kita ya. Lihat, berpengaruh sekali, bahkan di sini justru akan menarik orang untuk mampir. Betul, apalagi kalau dilihat kan rapi, bersih gitu kan. Kisah dari taplak ini sungguh mempesona sebenarnya. Taplaknya ini. Kejar tayang. Kejar tayang. Kalah itu syuting stripping harus itu. Segera siap ya. Jadi dalam bentuk pembuatan taplak ini juga menguntungkan sekali, ternyata dari taplak itu semua jualan kita ludes laris manis ya. Setelah datang di tempat praktek anak-anak, mengumpulkan jajannya tadi atau kuenya diserahkan di meja, lalu beserta proposalnya. Juga anak-anak harus sudah mempersiapkan logo terhadap produk yang sudah dijual. Sampai packagingnya juga harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan yang menarik dan ditempeli logo. Logo ini penting ya, karena logo ini membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Nah ya. ini masuk ke dalam waktu itu Bu Anun sudah sempat menjelaskan waktu di Sinau bareng Skarida tentang branding ya Bu ya. Brand ya atau merek ya, ini tujuannya ke sana. Produk tanpa adanya merek atau brand ini kurang menarik ya. Jadi akan kalau adanya brand atau merek ini bisa membedakan antara nama produk yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada kesamaan. Betul. Ini brandku, ini merekku aja ditiru. Ada ciri khasnya seperti itu ya Bu Ainun ya. Ciri khas sendiri ya. Jadi produk kalau sudah punya ciri khas sendiri, ini akan diminati konsumen. Dan lebih diingat sama konsumen tentunya. Harus mendetail ya, ternyata berwirausaha itu ya. Banget. Potensi diri, inovasinya juga perlu dikembangkan totalitas ternyata ini. Ini walaupun cowok-cowok, walaupun dari jurusan TSM, TKR, tetap mereka harus memikirkan bagaimana sih kemasannya. Harus. Betul, ini mestinya yang MM lebih bagus-bagus lagi nih ya. MM nanti tambah bagus ya, apalagi anak-anak APK cewek-cewek itu mungkin tambah, waduh lengkap sekali. Dia asistennya bisa-bisa itu sekali. Ya seperti kemanten nanti. Ada kuadinya. Ayo anak-anak kamu ada acara sunatan, saya bilang begitu ya. Teropnya bagus, Bu, buat apa? Betul. Ya buat praktekmu sayang, saya gitu. Nah, ya. jadi benar-benar SMK Krian 2 memfasilitasi sekali ya Bu Inun ya. Total. Vokasi banget. Terima kasih banget Pak Heri, terima kasih. Bapak kurikulum sudah melengkapi Indra. sarana praktek saya ya, kewirausahaan. Keren nih. Ya, matur suwun sangat loh Pak. Vokasi banget. Jos ya, saya suka sekali, jadi bersemangat saya itu. Pastinya. Iya. Saya sampai nggak leren blas riwa-riwi nggak duduk blas ngecek anak-anak ya. Setelah itu anak-anak datang tadi sudah mengumpulkan, lalu anak-anak duduk ya untuk menata jajanannya tadi di dasar istilahnya orang Jawa ya. Jadi di situ ada logo, ada produk, ada proposal, ada nama kelompok lengkapnya ya. Kelompok berapa nama lengkapnya, logonya juga ditempelkan di situ. Jadi lengkap semuanya ya. Setelah menata rapi kondisi di sana, ini diteruskan ya ini. Iya. Ada
wali murid yang wajib datang sayang. Betul, karena ya. wali murid juga menghadiri rapat ya. Kebetulan acaranya itu loh bareng dengan kegiatan rapat ya. Ya. Jadi setelah selesai rapat wali murid ini bisa melihat stand anak-anak. Iya, anak-anakku ya. ini gak turu tuh ngapain iya. sih? Oh ini bisa Ibunya lihat tadi sendiri. bilang, Bu tadi anaknya bangun jam 4 Bu. Mulai nih apa itu? pastel. Jiwiti pastel kan. Di pastel kan. Pastel di jiwiti nak loro kabeh iki pastel di jiwiti. Si rapi itu ya. Iya, pastel itu kan memang ada Betul, jiwit-jiwitannya betul. ya. Kalau onde-onde nempel wijennya satu-satu Iya tadi itu nggak nanti pakai selesai. pinset. Pakai pinset tuh. Nah, Si enak tuh. Itu ya, contoh pembuatan produk ternyata perlu kreativitas ya. Oh, Kalau kita tentunya. yang makan tinggal ngemplok saja itu. Heeh. Padahal detailnya kita enggak tahu, wih wangel lah seperti itu ya. Pagi sudah bangun. Setelah duduk di tempat Di standnya. anak-anak langsung mendasar. Setelah itu wali murid datang, rapat dulu ya. Iya, wali rapat murid dulu. rapat sampai selesai. Lah saat wali murid rapat, anak-anak membuat laporan studi kelayakan usaha. Oh, apa itu Di isinya tuh standnya. laporan kelayakan usaha tuh? Laporan studi kelayakan usaha, anak-anak harus mengadakan survei pada usaha yang ada di tempatnya atau di rumahnya. Jadi, untuk mengisi laporan studi kelayakan usaha itu, anak-anak harus tahu dengan cara mengadakan survei pada bidang usaha yang ada di sekitar rumah dalam bentuk skala kecil saja, ya. Gitu. Jadi skala kecil itu bisa berupa apa? Yaitu usaha kecil menengah yang ada di sekitar kita. Contohnya di depan sekolah kita ada pabrik, ada pembuatan tempe. Di Klagen ada pembuatan tahu, ya. Lalu di Mojo ada pembuatan sepatu. Itu bisa dibuat dalam bentuk laporan pengisian studi kelayakan usaha, ya. Misalnya kalau UKM itu pegawainya hanya sedikit saja, Iya. ada 5, ada 7, Nggak ada lebih dari 8. 500 ya. Betul sekali, misalnya pegawainya Cak Di, Cak Man, Cak Ros, Cak To, Cak Har misalnya ya. Ini pegawainya yang bungkusi Mbak Na, Mbak Tun, Mbak Sri Nah, ya. Nah, itu. ini bekerja sama. Namanya usaha kecil menengah. Itu yang bisa kamu masukkan dalam bentuk laporan. Oke. Jadi tidak usaha yang gede PT Betul, CV. betul. Waduh, Aduh betul. jangan. Kita kan masih skalanya kecil saja untuk memudahkan kamu dalam pengisian laporan studi kelayakan usaha. Itu Oke, ya. jadi itu di dalam studi kelayakan usaha itu juga ditulis enggak? Misal ada orang yang jual produk serupa dengan kita ini. Namanya pesaing. Nah, ya. itu. Anak-anak juga membuat laporan itu. Oh, ada juga dalam tuh. bentuk analisis SWOT. Ya, Itu yaitu dilakukan di awal atau di mana itu, Bu? paling akhir sayang Oh, itu. ini paling akhir ini ya. Setelah produk laporan keuangannya dimasukkan, pegawai senior junior bahan bakunya kedelai itu kedelai itu untuk tempe ya. Tempe. Ya. Misal Kedelai untuk tepung, tempe, ya. lumpia Ada gitu ya. raginya, ada pembungkusnya plastik, daun pisang dan lain sebagainya. Dirangkum lengkap dimasukkan dalam laporan keuangannya ya. Biayanya berapa itu sudah lengkap dalam laporan studi kelayakan usaha ya. Dan di situ akan dijumlah berapa hasil yang ada. Oke, ya. itu setelah mereka berjualan itu tadi ya, Bu ya. Ya, ibunya masih rapat, anak-anak mengisi. Ayo anak-anak 2 jam waktunya. Saya sampai Oh, itu ikut langsung gopoh. ngisi di tempat itu ya? Langsung di tempat Wow. penjualan standnya masing-masing. Jadi anak-anak itu gumik ruame gitu. Jadi ada yang satu jaga stand, ada yang satu ngerjakan laporan gitu ya. Kurang 1 jam itu guwopo sudah. Seperti Master Chef sepertinya ya. Seperti mas, itu anak-anak sudah guwopo ya. Nah setelah itu laporan harus dibuat secara benar. Per kelompok, satu anak satu, tidak berkelompok. Oh, individual ini. Individu ya, kemampuan masing-masing untuk mengisi laporan studi kelayakan usaha. Tidak berkelompok, produknya tadi berkelompok Iya, yang tim tadi membuat betul. produknya. Tapi untuk pengisian studi kelayakan usaha per individu waktu saya batasi sampai 2 jam. Nggak selesai itu 2 jam itu ya. Bu, Itu ini gimana tuh. anak-anak? Oh ya tak kandani, kalau nggak bisa ya saya kasih tahu. Iya. Begini seperti itu ya. Jadi tetap walaupun ketika mereka sudah menjalankan usaha ya, tetap dari SMK Krian 2 dari Bu Ainun sendiri juga memberikan bimbingan pada mereka. Tetap saya bimbing, kasihan kalau anak-anak nggak ngerti itu bingung Iya. ya, dia resah tuh wakut seperti itu loh. Terus ada yang Sepertinya, gelisah. iya menakutkan gitu ya. Wes kene sini tak urui. Ini dari ini seperti itu cara pengajarannya ya. Betul, Sehingga dari semua anak-anak yang hadir tadi itu sebanyak 30 jumlah siswa 30 Wow. siswa. Anak TBSM 2 itu hanya 30 saja. Tapi mereka sudah lengkap dalam hal pengumpulannya. Lengkap, tidak ada yang tertinggal ya. Beres semuanya ya, Beres nih semuanya, dari yang jurusan lain nih. ya. Anak-anak TBSM itu bisa Nanti kita semua. lihat yang lain ya. Nah. Saya kira anak-anak sudah
konsekuensinya takut kalau nggak hadir itu loh. Sudah takut sendiri. Loh, kalau tidak hadir dia tidak lulus yang dong. telat saja sudah merinding di sekolah saat datang itu. Kenapa? Terlambat Bu. Ayo lo gue cepetan. Wah ini belum buka standnya, belum ini ya. Terlambat Bu. Waduh persiapanmu kurang lo. Ayo nang segera ditoto cepetan. Terlambat hanya setengah jam saja. Kan saya mulai setengah 8 dia datangnya jam 8. Iya. Tapi kan kalau ketika dalam membuka toko kan enggak bisa kan kita enggak konsisten terhadap jam bukanya seperti itu ya Bu ya. Harus konsisten. Kalau di mall kena denda loh itu. Kalau telat buka waktu ya. telat buka stand itu. Berarti bareng bers gitu iya. semua buka ya. Lah, kalau di sekolah kita ya seperti itu prakteknya ya. Betul. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan itu, ibunya sudah turun semua itu. Itu. Ibu laporan selesai, ya, laporan ibunya selesai. turun dan tidak hanya ibunya dan wali muridnya saja yang beli ya. Karyawan serta guru-guru. Bapak Ibu guru antusias sekali ini tadi. Saya itu tidak kebagian pastel. Saya tidak kebagian brownies. Habis ya. Orang tua datang melihat langsung antusias membeli sambil salaman dengan ini ibunya siapa? Ibunya Johan. Ayo ibumu Bu beli jajannya ya. Iya loh seperti itu. Banyak yang membeli karena apa? Melihat anaknya juga praktek secara nyata. Jadi orang tua tahu tentang kegiatan praktek itu tidak abal-abal tapi secara nyata. Jualan langsung. Nah betul, secara nyata bahkan ada terapnya seperti itu. Mewah penampilan kita untuk praktek niat ya. Pokoknya jadi ya. istilahnya itu meyakinkan. Betul. Sehingga orang tua wali murid yang datang, wow anakku ternyata praktek seperti ini ya, dibimbing seperti ini ya, berarti gak bijuan ya, serius ya prakteknya, sungguh-sungguh ya, juga ada pembimbingnya, juga ada pembelinya seperti itu. Betul, jadi mereka setelah dapat teori di kelas, teorinya ini enggak cuma teori aja, langsung dipraktekkan di ujian pengembangan diri ini. Langsung dipraktekkan secara nyata. Nanti pelaksanaannya lama loh ini. Ya, sampai 13 hari ke depan ya Bu Enun ya. Kelas kita kan ada 13. Betul. Jadi selama 2 minggu ya. 2 minggu ini. Ini siapkan sangumu loh ya, ditambahin nanti beli iya jajannya tuh, lagi. aduh, iya ya, tuh. Beli jajan ote-ote lagi. Betul. Beli brownies lagi. Salad buah itu tadi saladnya. kebagian saya tadi. Besok ada salad buah lagi. Ada lagi Ayo, ya. segera diinden daripada kehabisan. Ada 20 jajanan yang berbeda-beda soalnya Bu Enun ini. Macam-macam, jadi tidak sama antara kelompok yang satu dengan yang lain. Ternyata anak-anak kalau kerja tim sungguhan loh. Saya sampai salut dengan anak-anak. Ya Allah nak kamu ternyata kerja sungguhan. Iya Bu gitu sampai wajah memelas gitu ya. Ini masih ngantuk. Iya Bu datang jam 4 ke rumahnya Johan tadi seperti itu. Ngelempiti pastel tadi itu. Jiwiti pastel. Ya. Kamu mau tak jiwiti? Jadi pastel kamu ya. Itu wah ternyata seru sekali ya kegiatan ini ya. Dan untuk ini Bu Enun tadi kan sudah selesai berjualan, selesai membuat laporan usaha, tadi kan dikumpulkan. Setelah itu ada proses apa lagi setelahnya? Nah setelah itu anak-anak membersihkan tempatnya. Pastinya. Saya enggak mau kalau lokasi setan setelah praktek itu ditinggal geledak gitu itu ya. Saya enggak mau. Kamu harus bertanggung jawab terhadap tempat yang sudah kamu tempati tadi. Setanmu resii semua ya. Jadi apapun yang ada di situ dibersihkan ya. Jangan sampai ada kotoran atau sampah yang berserakan, mengganggu sekali, kasihan Bapak kebersihannya ini. Betul. Ya. Jadi anak-anak juga saya bimbing seperti itu, menjaga kebersihan sekitarmu ya. Ayo sampahnya dibuang di tempatnya ya. Kardus-kardus itu dibuang, taplaknya jangan. taplaknya jangan, karena proses dari taplak itu waduh. Sampahnya saja. Sangat mengerikan. Ya. Sehingga saat saya cek per kelompok, waduh sudah bersih semua. Bu bersih, siap digunakan sudah, untuk kelas besoknya ya. Sudah Bu, bilang seperti itu ya. Ini juga bantuan dari wali kelas juga membantu loh ini ya. Jadi wali kelas juga ikut apa istilahnya ya, ngobrai anak ini tadi kelasnya Bu Ika. Waduh Bu Ika itu ngobrai meriah. semua ya. Kerjasama dengan saya Bu Ika, thank you kerjasamanya. Anaknya bagus ya. Betul. Jadi nggak hanya para peserta didiknya yang berkolaborasi, antar guru pun juga saling berkolaborasi. Harus kerjasama, kita itu juga kerjanya satu tim loh ya. Kita tidak bisa kerja sendiri sayang. Betul. Kita juga butuh BP, butuh guru mata pelajaran yang lain, butuh wali kelas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah kita. Betul, karena kita vokasi bisa banget. Sendiri, iya, nggak bisa kerja sendiri. Pasti kita tanya-tanyaan dengan yang lain. Gimana ini? Gimana sih A si B? Kita selalu tanya-tanyaan begitu. Update info ya. Iya, setelah mengajar rundingan di ruang guru, bahkan membuat MGMP kecil-kecilan ya. Tujuannya untuk
peserta didik ini memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Tentunya juga selain sesuai dan mereka pasti dipastikan berkompeten. Kompetensi harus itu. Harus ya. nomor 1 itu ya. Oh iya, harus kompeten pada kejuruannya masing-masing. Ya. Oke. Ini kondisi bersih. Ditata rapi lagi taplak-taplaknya tadi yang guopo semua tadi sudah fit dan sudah lengkap, bagus. Lah baru saya cek tugasnya satu-satu ya. Tadi ada proposal yang bagus saya lihat itu ya. Lengkap detail ini dari kelompok berapa tadi pastel ya tadi ya. Iya, yang pastelnya pastel itu laporannya bagus, kerja timnya bagus ya. Otomatis nilainya ini tinggi kalau saya hargai seperti itu ya. Ini tentang kejelasan tentang praktek kewirausahaan ya. Nanti mungkin ada juga kejelasan dari praktek-praktek mapel yang lain. Nah, ya. betul-betul. Ini saya mewakili untuk kewirausahaan. Di sini ya. Bu Ainun juga bersama Bu Win ya untuk kewirausahaan. Kerjasama dengan Bu Win ya. Jadi kita masing-masing mengatur kelas kita masing-masing ya, memotivasi kelas kita masing-masing ya. Siapa ya pembimbingnya juga sendiri-sendiri ya. Oke, ini, itu dari Bu Ainun. ya. Bu Ainun, ini kan kita kan baru jalan hari ketiga nih dalam UPD ini. Ada pesan yang mau disampaikan enggak ini buat anak-anak kelas 12 yang bisa saya mau KWU? sampaikan Silakan ya. Bu Ainun. Anak-anak untuk kelas 3 ya, kamu harus tetap semangat ya. Karena sebentar lagi kamu akan tamat dari sekolah. Jadi saat uji kompetensi ini saatmu untuk melakukan kemampuanmu di bidang kamu masing-masing ya. Jadi curahkan kemampuanmu ya. Harus sesuai dengan hal-hal yang positif ya dalam kegiatan praktek yang ada. Jadi 7 mapel kejuruan ini harus kamu ikuti dengan baik. Harapannya kamu bisa lulus semuanya dengan nilai yang memuaskan ya, membanggakan Bapak Ibu guru. Ayo tetap semangat dan sayang ya. Diri sendiri juga ya. Semangat selalu ya. Jangan sampai kendor aduh prakteknya banyak, tidak ya. Itu merupakan ilmu. Betul. Ilmu itu memang bekal. Iya, ilmu itu memang apa ya, seperti jamu pahit ya, tapi bisa menyembuhkan katanya. Betul. Nah, ilmu itu bisa menyehatkan, bisa menjadi orang jadi pinter ya. Ini pesan saya ya, anak-anak tetap semangat. Ayo tuntaskan sampai kamu selesai dan lulus. Betul. Dari SMK Finishing Krian well, ya. menyelesaikan semuanya dengan good baik. luck ya untuk anak-anakku selanjutnya. Himbauan saya seperti itu. Dan praktek selanjutnya lebih jos lagi, lebih bagus lagi untuk kelas-kelas yang lain. Oh, harus dong. Ya, harus ya, ini yang bisa saya sampaikan. Oke. Wah, nggak terasa ini sudah berapa lama ini kita ngobrol bersama Pak Ainun ini. 1 jam atau 3 jam ya? Ini 6 hari mungkin 6 kita. hari ya. Oke, terima kasih Pak Ainun sudah berkenan datang di Kemecer Show pada hari ini. Acara di SMK Krian 2 ya, ini. Ya. Terima kasih. Selain itu saya juga mengingatkan PPDB SMK Krian 2 masih dibuka. Ya, masih gelombang 1 ya. Masih gelombang 1 kurang 4 hari lagi. Ayo yang belum daftar ulang segera Februari. Ya. Karena sudah mendekati mendekati akhirnya ini masuk gelombang 2. Mumpung masih gelombang 1 dapatkan diskon uang pangkal sebesar 60%, lalu gratis seragam putih abu-abu dan gratis sepatu praktek. Ya. Juga wah keren ada 5 jurusan yang bisa kalian pilih. Ayo anak-anak yang belum mendaftarkan diri segera ya. Kita masih di gelombang 1. Mumpung ini ya, mumpung masuk karena diskon. masuk 1 Maret harga naik. Oh sudah gelombang 2. Sudah gelombang 2. Ya masih tetap ada diskon loh sayang. Tetap ada diskon, cuma kan aduh ngapa sih kayak di gelombang 1 aja gitu. Betul sekali. Selain itu harapan ada kita semoga ya, wah banyak semoga yang banyak di sekolah kita favorit amin. SMK Krian 2. Nah itu, jangan lupa juga Skarida Festival masih dibuka pendaftarannya. Ada 4 lomba, ada Skarida Auto Kontes, ada Skarida Foto Kontes, ada e-sport competition dan ada juga LPKBB Virtual Arjuna. Ayo segera daftar. Jangan sampai kelewatan, informasi lengkapnya bisa kalian cek di Instagram @smkkrian2. Ya, meriah sekali. Jangan lupa di follow, ya. YouTube-nya di subscribe. Ya. Podcast ini juga bisa kalian dengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan berbagai platform lainnya. Oke, wih seru sekali. Oh seru, banyak banget kita. Meriah sekali pokoknya Kemecer Show ini. Iya, semoga sukses ya, berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Ainun sudah datang. Terima kasih banyak anak-anakku. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di Kemecer Show lainnya. Kemecer Show keren, menarik, dan ceria. Ya, dadah. Dadah.